Selamat pagi rekan-rekan sejawat Kabupaten Manggarai Barat. Saya Maria Ivanita Jalut SPD, guru kelas 6B SD Watuwangka, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Saya sedikit membagi praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Jadi sebelum kami melakukan kegiatan pembelajaran, kami memanfaatkan waktu selama 10 menit untuk literasi. Fokus pada kegiatan hari ini, bagaimana saya mengambil bagian dalam kegiatan apresiasi guru dan tenaga pendidikan Kabupaten Manggarai Barat. Saya mengambil tema tentang asesmen pembelajaran dengan judul yaitu pemanfaatan audio untuk meningkatkan kemampuan menyimak dari siswa-siswa saya. Analisis informasi berupa fakta dalam teks yang disimak. Jadi sebentar, Ibu akan memutar audio, teks audio, lalu kamu menyimak, mendengarkan dengan baik, kemudian memahami teks ini, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku kalian itu dengan cara lisan. Bisa? Oke. Halo anak-anak, simaklah teks berikut dengan seksama. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan di buku cetakmu. Cara mencuci tangan yang benar. Ada banyak kuman dan bakteri di sekitar kita. Kuman dan bakteri dapat berada pada uang, gagang pintu, sepatu, dan benda-benda lainnya. Kuman dan bakteri dapat berpindah ke tangan saat kita menyentuh benda-benda tersebut. Kuman dan bakteri pun dapat berpindah ke tangan saat kita berjabat tangan dengan orang lain. Kuman dan bakteri merupakan penyebab penyakit. Kuman dapat masuk ke tubuh kita melalui tangan. Kita harus selalu menjaga kebersihan tangan untuk mencegah masuknya kuman ke tubuh sehingga kesehatan tubuh terjaga. Kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih untuk menjaga kebersihan tangan. Cucilah tangan setelah dari wajah. Cucilah tangan sebelum makan. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Ayo perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, basahilah tangan dengan air bersih. Kedua, gunakan sabun secukupnya, boleh sabun cair ataupun sabun batang. Ketiga, gosokkan sabun pada telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan bagian bawah kuku. Keempat, bilaslah tangan dengan air bersih. Kelima, keringkan tangan dengan tisu atau sabun tangan kering yang bersih. Jika tidak tersedia tempat untuk mencuci tangan, kita dapat membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan cairan atau gel pembersih tangan. Iya, kenapa harus pakai sabun? Supaya menghilangkan kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian berikut, bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Ya tanya. Membasahi tangan dengan air mengalir. Air mengalir, kemudian gosok sabun, apa lagi? Kemudian Membilas dengan bersih. membilas dengan air bersih. Kemudian apa lagi tadi? Apa tadi? Setelah kita bilas dengan air bersih,
mengeringkan tangan dengan tisu atau dengan kain yang bersih. Baik, jika tidak tersedia sabun untuk mencuci tangan, apa yang dapat kita gunakan untuk membersihkan tangan? Apa tadi? Hand sanitizer. Apa? Hand sanitizer. Jadi hand sanitizer itu bisa yang pakai semprot itu, yang pakai semprot tangan. Dia cairan atau gel, seperti gel. Nah, kira-kira menurut kamu tadi bagaimana rangkuman dari teks ini? Ya, coba saya. Teks tersebut membahas tentang infeksi barang-barang kesehatan. Ya, lalu? Seperti menyebabkan gangguan pernapasan dalam tidak perlu. Oke, baik. Bisa dipahami ya? Jadi gampang. Dan kita dengarkan baik-baik saja teksnya. Kemudian bila perlu, kita tulis yang perlu. Apa saja yang penting dari teks ini kita tulis. Sehingga pertanyaan yang ada di dalam itu gampang untuk kita jawab. Oke. Sekarang berikut kita lanjut. Kita dengarkan kembali teks audio ini. Kemudian sebentar kamu jawab pertanyaan yang ada di dalam buku halaman 79. Lihat di situ. Halaman 79. Kita lihat. Soal yang kamu kerjakan sebentar itu nomor 2 A, B, C, D, dan E. Jadi kamu tulis jawabannya sebentar, kemudian bacakan. Bisa mengerti? Ya, dengarkan audio ini. Halo anak-anak, simaklah teks berikut dengan seksama. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan di buku cetakmu. Disiplin menjaga kebersihan Kota Pahlawan. Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang terkenal akan kebersihan lingkungannya. Kota yang mendapat julukan Kota Pahlawan ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan dalam bidang lingkungan hidup. Misalnya, penghargaan Global Green City yang diberikan Global Forum on Human Settlements atau GFS serta Adipura Kencana 2022, Adiwiyata Mandiri, dan Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pemerintah setempat memiliki program-program untuk mewujudkan Kota Pahlawan yang bersih. Sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintah setempat membangun taman kota di berbagai lokasi, sehingga Surabaya ditemui banyak pohon. Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya membangun, tetapi juga melakukan perawatan terhadap taman-taman kota tersebut. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya menjalankan program pemilahan dan daur ulang sampah untuk mengurangi sampah yang dibuang masyarakat setempat. Baru-baru ini, pemerintah Kota Surabaya menjalankan program Surabaya Bergerak. Melalui program ini, pemerintah berupaya membiasakan seluruh warga Surabaya untuk bekerja bakti membersihkan lingkungannya. Tentunya, terwujudnya Surabaya yang bersih tidak terlepas dari peran masyarakat setempat. Dengan adanya program-program untuk mewujudkan Surabaya yang bersih, masyarakat menjadi disiplin menjaga kebersihan kotanya. Masyarakat Surabaya disiplin membuang sampah pada tempatnya, merawat taman kota, membersihkan lingkungan sekitarnya, dan sebagainya.
Ya, bisa paham? Sekali lagi. Sekali lagi. Ya.